Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Hanifan. Saya dari seorang mahasiswa dari jurusan Pendidikan Kewarganegaraan Angkatan 2018 di Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, mungkin sekarang saya akan menanggapi permasalahan atau kasus yang terjadi di Depok tentang guru ngaji yang mencabuli muridnya yang berjumlah 10 orang gitu kan. Yang pertama, menurut saya ini adalah perbuatan yang sangat keji. Mengapa demikian? Karena tidak sepatutnya seorang guru ngaji itu melakukan perbuatan yang keji gitu kan. Karena kita ketahui bahwasanya seharusnya guru ngaji itu memberikan edukasi untuk bagaimana kita beragama, bagaimana kita cara mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, bagaimana kita cara untuk berbuat baik kepada sesama manusia, bagaimana cara bagi kita untuk menjauhi larangannya gitu. Karena di sini pemerkosaan atau perzinahan tersebut masuknya ke dalam larangan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terus kemudian daripada itu perbuatan yang sangat ini dapat mencoreng gitu, dapat mencoreng sebuah lembaga atau yayasan, karena kan di situ guru ngaji di sebuah majelis taklim gitu kan. Majelis taklim sendiri biasanya di bawah yayasan pendidikan agama Islam ataupun dari yayasan lembaga Islam gitu. Kemudian dalam hal ini adanya sebuah pelanggaran terhadap HAM gitu, hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Yang pertama, adanya pelanggaran terhadap hak rasa aman terhadap anak itu sendiri. Yang kedua, adanya hak khusus bagi wanita, mungkin karena korbannya itu adalah seorang perempuan. Yang ketiga ada hak anak gitu. Selain itu, menurut saya ada beberapa hukuman yang pantas gitu kan bagi seorang pelaku pemerkosaan ini. Adapun melihat dari berita kasus yang ada, bahwasanya si pelaku itu melanggar beberapa yang saya ketahui beberapa pasal. Yang pertama pasal 284 tentang pasal 284 KUHP. Yang pertama yaitu dihukum penjara selama 9 bulan. Mengapa yang satu penjelasannya, yang pertama, laki-laki yang beristri berbuat zina sedang diketahuinya bahwa pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku padanya. Yang kedua, hal ini dapat dituntut bila mana sang istri itu mengetahui bahwasanya sang suami itu melakukan perzinahan. Nah, maksud perzinahan dari di KUHP itu sendiri yaitu bukan perbuatan hubungan seorang suami istri, akan tetapi dia yang sudah berumah tangga, salah satunya sudah berumah tangga dan melakukan perselingkuhan dengan melakukan perbuatan berhubungan badan itu hal. Nah, di KUHP tersebut ada hal ini. Nah, bila mana sebelum adanya ikatan pernikahan itu belum bisa dikatakan sebuah perzinahan menurut KUHP. Berbeda dengan agama, bahwasanya yang dimaksud dengan perzinahan itu sendiri adalah melakukan hubungan badan di luar ikatan pernikahan gitu. Nah, yang kedua adanya tentang melanggar peraturan pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia dihukum karena memperkosa dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun.
Nah, hal ini kan itu melihat bahwasanya pemerkosaan itu kan tidak adanya suka sama suka, adanya ada pemaksaan dari seorang laki-laki tersebut dengan ancaman bahwasanya. Terus susah gitu kan bila mana melihat dari seorang guru ngaji itu, karena ada beberapa paham yang menyebutkan bahwasanya siapa saja yang adalah yang menuruti keinginan guru adalah ada perbuatan yang mulia. Nah, atau bisa disebut juga dengan taklid gitu kan, yang hanya menuruti keinginan guru. Nah, di sini guru tersebut mungkin mendoktrin anak-anak tersebut dengan cara taklid, dengan bahwasanya dia menuruti seorang guru, dia akan seakan-akan itu adalah perbuatan yang sangat mulia. Nah, hal ini harus bisa digarisbawahi ya. Berbeda gitu kan keinginan guru untuk seperti hanya membereskan kamar, mungkin apa membantu pekerjaan-pekerjaan guru, itu adalah sebuah hal yang perbuatan yang mulia. Akan tetapi bila mana keinginan guru itu untuk melaksanakan sebuah hubungan badan gitu, itu adalah bukan hal perbuatan yang mulia. Itu yang harus digarisbawahi gitu, khususnya oleh seluruh umat Islam gitu kan. Karena banyak itu berpendapat, ya saya juga katakan tadi, bahwa banyak itu pendapat bahwasanya siapa saja yang menuruti keinginan guru itu adalah sebuah hal yang perbuatan yang sangat mulia gitu. Nah, melihat dari melihat dari kasus tersebut, tidak mungkin adanya sebuah kehilapan dari seorang guru ngaji gitu. Karena mengapa? Yang pertama, ya meskipun sama-sama manusia, akan tetapi kan guru tersebut lebih memahami aturan-aturan atau hukum-hukum agama yang dianutnya gitu, seperti hanya melarang perbuatan zina, dilarang melakukan hal yang lainnya gitu kan, larangan-larangannya. Dia pasti lebih paham gitu daripada sang korban itu sendiri. Akan tetapi mungkin karena dia mempunyai sebuah peluang untuk melakukan tindakan kekerasan, pemerkosaan, dan perzinahan, dia itu mungkin dipikirkan secara baik itu bagaimana cara meluruskan jalannya. Nah, bagi saya itu bukan perbuatan yang hilap, tetapi itu adalah hal yang perbuatan yang konyol. Karena mengapa seorang guru ngaji itu harus bisa mengimplementasikan apa yang dia pelajari terhadap dirinya sendiri sebelum memberikan kepada pengetahuan edukasi kepada orang lain. Nah, selain itu ada beberapa hukuman yang pantas yang diberikan oleh pelaku. Yang pertama, sesuai dengan pasal yang tadi gitu kan, tentang dari pasal 28, dari pasal 284 dan pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, selain itu menurut saya hukuman yang pantas bagi mereka adalah yang pertama, mungkin bisa dengan cara dikebiri secara kimia. Hal ini mengapa? Karena kan ditakutkannya itu banyak orang gitu yang berpendapat bahwasanya bila mana dengan hukuman mati, dia negara juga melanggar hak hidup orang lain. Nah, bila mana kita melihat jalur tersebut menggarisbawahi dengan adanya hak hidup orang gitu, yang paling efektif adalah dengan cara mengkebiri si pelaku, mengkebiri dengan secara kimia. Maka demikian, karena bila mana si pelaku dikebiri secara kimia, maka yang terjadi akan tidak adanya sebuah rangsangan terhadap seksualitas tersebut gitu. Jadi meskipun dia mendapatkan peluang untuk melakukan pemerkosaan, perzinahan, dan atau yang lainnya, akan tetapi karena dikebiri gitu kan, jadi tidak ada rangsangan, tidak ada gairah untuk melakukannya gitu. Nah, selain itu menurut saya ada yang pantas juga ada hukuman mati. Mengapa demikian? Karena orang-orang tersebut tidak pantas hidup, dan itu sudah melanggar hak orang lain, hak anak, hak rasa aman, dan hak wanita gitu kan khususnya. Nah, terus bila mana dengan hukuman ancaman mati, itu juga akan
akan menjadi sebuah pencegahan gitu kan, dengan adanya pemerkosaan yang lainnya gitu, atau pencabulan di kemudian hari. Mengapa demikian? Karena orang lain juga berpikir bahwasanya bila mana dia melakukan hal tersebut, maka yang ada dia akan eh, mati gitu karena telah melanggar. Nah, bila mana hukuman ini tidak dilaksanakan, tidak ada ancaman, maka orang lain pun akan bahasa Sundanya itu hare-hare, akan cuek gitu kan, dan melakukan halnya lagi karena tidak ada diatur oleh negara gitu, hanya diatur oleh agama. Sedangkan Indonesia itu kan mengatur menganut hukum pidana gitu kan, bukan hukum agama. Nah, hukuman mati pun itu adalah sebuah pencegahan gitu, dengan terjadinya apa kasus pemerkosaan lainnya. Nah, selain itu pencegahan lainnya yaitu dengan cara mengedukasi kepada anak-anak mungkinnya anak-anak di bawah anak-anak itu harus bisa udah paham gitu kan, apa itu yang apa yang dimaksud dengan pendidikan atau pendidikan tentang pendidikan dewasa gitu ya, atau sex education gitu kan kalau bahasa Inggrisnya. Nah, di agama Islam juga dianut gitu kan, bahwasanya ada edukasi sex edukasi di dalam kitab Safinatun Najah, kitab fikih yang yang paling dasar itu kan mungkin dipelajari oleh anak-anak gitu, usia rentan SD sampai SMP. Nah, hal itu harus digaungkan. Mengapa demikian? Karena setidaknya gitu kan, mereka anak-anak pun tahu gitu bahwasanya ini ada perbuatan yang dilarang, ini adalah hal perbuatan yang diperbolehkan. Nah, salah satunya adalah dengan pencegahannya itu dengan cara edukasi, dengan cara di sekolah maupun di formal maupun non formal gitu, dengan cara bisa melalui pengajaran agama ataupun pengajaran yang lainnya. Mungkin sekian pendapat dari saya. Mohon maaf bila mana ada kesalahan. Beriman berilmu beramal, yakin usaha sampai. Billahi wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.